fall and winter semester tahun ini, gue menjalani perkuliahan di Vilnius University, Lithuania. Ini adalah program Erasmus Plus Study Exchange untuk mahasiswa di Eropa yang bisa mengambil perkuliahan di universitas lain di negara-negara Eropa. Dan gue akan menjalani perkuliahan di sini selama 1 semester. Dan setelahnya akan kembali ke home university, yaitu University of Milan. Nah, kayak gimana sih pengalaman gue selama menjalani perkuliahan di Lithuania ini? Terus, kenapa gue pilih negaranya adalah Lithuania? So, jangan sampai terlewatkan, tonton terus video ini sampai tuntas. Hai guys, actually gue tuh udah tinggal dan kuliah di Lithuania ini tuh selama kurang lebih sebulanan gitu. Dan ya, inilah kamar asrama gue. Dan ya, gue akan tinggal di sini, di asrama ini selama program Erasmus gue berlangsung. Akan berakhir sekitar Januari 2024 gitu. Ya, kamarnya tuh terbilang sederhana banget gitu kan. Dan awalnya tuh gue punya roommate, dia tuh orang UK gitu, cuman 2 mingguan. Terus abis itu dia cabut karena Oke guys, hari ini tuh gue bakal ngajakin kalian jalan-jalan ke kampus gue. Dan kebetulan hari ini gue mau ke Faculty of Economics and Business Administration dan Business School. Oh ya, gue emang enroll di 2 fakultas tersebut. Kesemuanya ini tuh masih dalam satu area gitu loh. Jadi ya deket-deketan gitulah. Ya ini sekarang gue mau jalan ke kampus, itu sekitar 10 menit jalan kaki lah gitu. Ini gue lewat belakang. Dan kalau lagi musim panas itu biasanya ini bagus banget, rindang gitu loh, ijo-ijo. Karena kan ini asrama gue tuh deket sama hutan gitu. Ini karena lagi musim gugur dan mau musim dingin, jadi ada gugur. Nah, sekarang gue udah sampai di salah satu fakultas gue, yaitu Faculty of Economics and Business Administration. Jadi itu sebenarnya gedungnya ada 2. Ini gedung yang kedua. Gedung yang pertama tuh sebelah sana tuh. Nah, yuk kita masuk yuk. Nah, ini kayak study room gitu sih. Kita bisa belajar di sini, duduk-dudukan. Biasanya emang kalau habis kuliah gitu atau mungkin yang kayak kerja kelompok, biasanya suka kesini gitu. Oke guys, sekarang gue udah sampai di perpustakaannya Vilnius University. Ini tuh gue nggak tahu kenapa kayak ngingetin gue sama perpusnya UI gitu, walaupun beda banget sih. Nah, kalau ini business school yang punya tagline Home of Entrepreneurship. Biasanya sebelum atau setelah perkuliahan, gue suka banget duduk di lounge ini karena suasananya yang nyaman, terus internetnya juga kencang banget. Pasti kalian ada yang bertanya-tanya kan, kira-kira apa yang membuat gue akhirnya memilih untuk menjalani program Erasmus Plus Study Exchange ini di Vilnius University, Lithuania. Yes, alasan pertama gue memilih Vilnius University dalam program Erasmus ini adalah karena jurusan dan courses yang ditawarkan. Awalnya, gue menyortir universitas yang menawarkan program ataupun perkuliahan di bidang digital marketing dan startup business, tapi ternyata dari sejumlah universitas yang ada, gue menemukan 6 universitas yang tepat. Yes, awalnya tuh gue mensortir ada sekitar 6 universitas yang menawarkan jurusan ataupun mata kuliah yang memang gue suka gitu kan. Terus akhirnya dari 6 tersebut gue sortir lagi berdasarkan ranking universitas. Dan akhirnya gue menempatkan Vilnius University ini sebagai pilihan pertama gue karena memang dari segi ranking itu masuk top 400 dunia, nomor 1 di Lithuania dan nomor 2 di Baltic States gitu. Jadi menarik banget gitu. Terus kalau nggak salah pilihan kedua gue adalah universitas di Polandia. Terus yang ketiga itu adalah di Czech Republic gitu sih. Dan tentu gue memilih jurusan ataupun courses di bidang tersebut karena memang tujuan gue kuliah ke luar negeri ini kan untuk memperdalam digital marketing dan juga pengen belajar tentang startup business gitu kan ya. Jadi ya nggak mau aja gue memilih kuliah ataupun universitas di negara yang gue pengen kayak misal di University of Amsterdam atau di University of Munich gitu kan, tapi dengan mata kuliah yang nggak gue suka kayak misal makroekonomi, finance gitu kan. Jadi ya sayang aja gitu.
Jadi penting banget kalau kita mau apply Erasmus Plus ini harus menyesuaikan jurusan ataupun mata kuliah di kampus tujuan. Misal mata kuliahnya sesuai dengan background jurusan di universitas asal dan background profesional kita. Karena salah satu syarat penting untuk apply program ini adalah harus menulis essay tentang mengapa memilih universitas tersebut dan juga mengapa apply program Erasmus Plus. Tapi nggak semua universitas di Italia required buat bikin essay kok. Nah, kalau di kampus gue, University of Milan, perlu bikin 2 essay dan juga diseleksi berdasarkan nilai dan kredit. Selain itu, Lithuania adalah sebuah negara yang terbilang memiliki kemajuan yang sangat pesat. Termasuk dalam hal industri startup pun, Lithuania memiliki tingkat kemajuan yang tinggi. Dengan fakta ini, jadi semacam peluang buat gue belajar dan berkembang dalam bidang startup business. Nah, kayak yang gue bilang tadi, kalau di Vilnius University ini tuh gue enroll di 2 fakultas gitu, yaitu di Faculty of Economics and Business Administration dan Business School gitu. Dan gue emang mengkombinasikan mata kuliah dari kedua fakultas ini, kayak misal digital marketing gitu kan, gue ngambilnya di Business School. Sementara kalau untuk mata kuliah yang berkaitan dengan startup business, gue ngambilnya di Faculty of Economics and Business Administration. Jadi ya seru banget gitu. Dan yang gak gue sangka adalah sistem pendidikan di Lithuania, terutama di Vilnius University ini terbilang seru dan keren, terutama untuk program S2. Inilah alasan ketiga gue kenapa memilih program Erasmus di sini. Pertama, buat dapetin nilai atau grade di sini tuh gak cuma ngandelin nilai ujian akhir aja gitu. Bahkan ujian akhir tuh cuman bobotnya 20-30% gitu. Tapi di sini tuh bener-bener ngandalin proses dalam pembelajaran. Terus yang kedua, sistem pembelajarannya itu abis dosen ngasih perkuliahan itu biasanya ada sesi seminar gitu. Nah, di sesi seminar ini tuh biasanya kita diminta untuk presentasi atau kita seringkali mendatangkan atau menghadirkan dosen tamu dari yang memang seorang praktisi gitu kan, dari beragam industri gitu, sehingga ya menarik gitu, banyak insight yang kita dapat gitu sih. Nah, yang ketiga, setiap mata kuliah tuh di sini sangat intensif gitu. Jadi dalam 1 bulan itu biasanya itu kayak cuma ada 1 mata kuliah gitu. Tapi kalau untuk anak Erasmus kayak gue itu biasanya sebulan ada kayak 2 mata kuliah. Jadi memang kita harus kejar tayang gitu. Abis mata kuliah ini selesai gitu kan dalam 1 bulan tersebut, jadi ya langsung ujian dalam bulan itu, terus nilainya juga langsung keluar gitu. Nah, karena inilah banyak banget mahasiswa yang juga sambil kerja gitu, jadi kalau dalam diskusi atau lagi seminar gitu kan, brainstorming gitu, jadi banyak banget insight yang kita dapat karena memang mahasiswanya itu juga dari beragam professional background gitu. Jadi ya sangat seru dan menarik gitu. Alasan keempat, ibu kota Lithuania yaitu Vilnius nggak begitu sibuk seperti halnya Milan ataupun Jakarta. Selain itu, kotanya bersih, rapi, aman, dan nyaman pastinya. Terutama kita bisa melihat pepohonan rindang di mana-mana karena memang sebagian besar daerah di Lithuania masih diselimuti oleh pepohonan ataupun hutan. Nah, soal pariwisata, pemerintah setempat juga gencar dalam mempromosikan Vilnius ini. Apalagi beberapa waktu lalu, Vilnius pernah diperbincangkan karena kampanye kota ini yang mengusung tagline The G-Spot of Europe. G-spot itu kan filosofinya susah ditemukan ya, tapi sekalinya ketemu itu sangat memuaskan gitu kan. Ya itulah kayak Vilnius gitu kan, orang nggak tahu itu sebenarnya ibu kota negara apa, karena kalau di peta itu letaknya di mana gitu kan. Nah, kayak gue aja sebenarnya nggak tahu kalau Vilnius itu ibu kota dari Lithuania gitu kan. Dan ternyata pas kita tahu soal Vilnius atau Lithuania dan kita sampai di sini, ternyata ya kita banyak banget menemukan keseruan di sini sih gitu. Kayak misalnya kotanya tuh rapi, bersih tuh gitu kan, dan aman pastinya gitu. Gak cuma itu juga, sebenarnya kalau lagi summer gitu, kita tuh bisa ngelihat kotanya itu benar-benar hijau gitu, karena memang di sini tuh banyak banget taman kota ataupun hutan gitu. Jadi seger banget lah di sini gitu. Ngomong-ngomong soal pariwisata di Vilnius, kalau ada temen yang mampir ke sini, gue tuh selalu merekomendasikan mereka buat mengunjungi beberapa tempat keren ini. Pertama, Gediminas Castle Tower, karena kita bisa melihat kota Vilnius dari ketinggian castle yang dibangun pada abad ke-14 ini. Kedua, Traka Island Castle. Nah, kita bisa melihat arsitektur gotik dari castle yang berada di tengah danau Galve. Ketiga, Saint Anne's Church, merupakan gereja Katolik dengan arsitektur gotik dan menjadi salah satu landmark kota Vilnius. Keempat, hiking ke The Hill of Three Crosses. Kita bisa menuju ke monumen ini dengan mendaki bukit yang dikelilingi pepohonan rindang, plus kita bisa melihat kota Vilnius dari tempat ini. Kelima, Cathedral Square. Kita bisa melihat keindahan Vilnius Cathedral dengan bell tower yang berdiri megah, sekaligus mengunjungi beberapa destinasi lain di sekitar.
Nah, sekarang gue lagi ada di main kampusnya Vilnius University. Nah, ini tuh ada di Old Town-nya atau di pusat kotanya lah gitu sebenarnya. Nah, ini bangunan ini tuh sebenarnya jadi salah satu bangunan penting dan juga universitas yang historical gitulah di Lithuania ini gitu. Nah, itulah pengalaman gue selama menjalani program Erasmus Plus Study Exchange di Vilnius University, Lithuania. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like videonya dan klik subscribe button. Sampai jumpa di video berikutnya.